Makanya hidup itu kasih memang dia Alkitab, bukan sumati baru taruh Alkitab di peti. Yang dia hidup itu kasih memang Bapak baca, daripada Bapak cakar-cakar KP terus. Lebih baik banget. Di sini ada yang cakar-cakar KP. Dia ujian tahun. Berkati setiap hati dan jauhkan semua penggoda pencobaan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode, nanti kita satukan juga dengan tema KPI hari ini. Yang ditetapkan oleh Majelis Sinode hari ini adalah memenuhi panggilan untuk menjadi berkat. Memenuhi panggilan untuk menjadi berkat. Pembacaannya terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu pelan, kuat sedikit. Shalom. Lebih lagi, shalom. Tema kita adalah memenuhi panggilan untuk menjadi berkat. Diharapkan saudara-saudara setelah mendengar khotbah ini, saudara-saudara menyadari bahwa Tuhan memanggil saudara untuk menjadi apa? Berkat. Biasanya kalau harus jadi berkat, sudah dapat berkat dulu. Amin. Mau jadi berkat ke mana kalau dia tidak dapat berkat? Saudara diberkati atau tidak? Ada sawah? Ada kok tidak? Ayam di rumah? Ayam kampung atau ayam potong? Banyak. Bagi dulu. Ya, banyak orang sudah diberkati tapi sekikir sekali. Amin. Bahkan dengan Tuhan Allah pun dia segigir. Amin. Di sekitar sini biasa ada acara kumpul keluarga. Untuk acara apa? Nikah, terus apa lagi? Orang mati tidak kumpul. Memang orang mati tidak bisa bangun kok kumpul. Nikah, kematian kita kumpul. Tapi ketika datang di Tuhan, banyak yang tidak bawa persembahan juga. Ini persembahan lewat dong hanya. Betul kok tidak? Di sini ada kok tidak? Sebentar kita lihat yang di bagian persembahan supaya jelas. Kita semua ini diberkati, tapi banyak sekikir dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara,
Saya ingin mengatakan di awal bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan Allah tidak mau membiarkan manusia itu sengsara dan binasa. Panggilan kepada Abraham itu adalah sebuah bagian di mana Tuhan memulai. Dia panggil satu orang. Dari satu orang menjadi satu bangsa namanya Israel. Kejatuhan manusia dalam dosa, terus rencana penyelamatan Allah. Allah mulai panggil Abraham, manusia dia harus diselamatkan. Manusia harus diberkati, tapi yang paling utama mereka mesti diselamatkan. Saudara, karena itu saudara-saudara, saya akan mulai mengatakan kepada kita dengan makna kesulungan. Karena setelah jadi Israel, kita melihat bahwa ini bangsa menjadi yang sulung. Hak kesulungan itu tidak sekedar berkaitan dengan warisan-warisan. Tidak sekedar berkaitan dengan, bukan sekedar itu. Tanah, sawah, sapi, ayam, babi, tidak sekedar itu. Tidak. Sebab kalau hanya tertuju pada warisan-warisan itu warisan bisa bikin kita bertengkar, berkelahi. Betul atau tidak? Di Lemadak sini ada yang suka berkelahi gara-gara warisan. Sawah, tanah, istri. Istri tidak masuk di situ. Ya, tapi kalau hanya tertuju pada warisan, kita hanya bertengkar. Amin kok? Nah, bangsa Israel, saudara, nanti dalam kisah Yakub dan Esau, saya sampaikan kepada kita bahwa hak kesulungan itu berkaitan dengan 3 hal. Berapa hal? 1, hak untuk beribadah kepada Tuhan. Hak untuk beribadah. Jadi beribadah kepada Tuhan itu hak, bukan kewajiban. Beribadah kepada Tuhan itu apa? Amin. Saya senang karena hari ini kita banyak sekali di sini. Memang tiap minggu banyak begini. Kenapa dong tidak jawab saya? Saudara tidak mengerti saya punya kalimat. Memangnya tiap minggu banyak begini? Aha. Saya mau tanya dulu, kenapa ibadah hari Minggu ini kok mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Ini janda semua atau bukan? Bukan. Bapak. Ya. Jadi saudara-saudara, beribadah itu hak, bukan kewajiban. Tapi masih banyak orang dia pikir ibadah itu kewajiban. Jadi dia paksa diri untuk melaksanakan kewajiban. Ibadah itu hak. Kedua, hak kesulungan itu sangat berkaitan dengan hak untuk masuk ke tanah terjanji. Hak untuk apa? Masuk ke, dalam konteks pembacaan tadi, aku akan memberikan negeri ini kepada kamu, Kanaan. Dalam konteks bangsa Israel, Kanaan. Tetapi bagi kita semua, kita memiliki hak untuk masuk kerajaan surga. Kita memiliki hak untuk beroleh hidup yang supaya mati masuk surga. Amin kok? Yang mau mati masuk neraka angkat tangan. Tidak mau. Yang mau mati masuk surga angkat tangan. Mantap. Nah, yang tidak angkat tangan ini dia mau masuk di sawah di bagian mana? Yang ketiga, saudara-saudara, hak kesulungan itu sangat berkaitan dengan hak untuk menjadi berkat. Sama-sama 1, 2, 3. Hak untuk menjadi berkat. Jadi berkat itu hak, bukan kewajiban. Kepada kita dimungkinkan untuk menjadi berkat. Saya suka kisah ini. Ada 2 orang berdoa di Tuhan minta karunia. Minta apa? Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Maka tinggal karunia memberi. Orang kedua garu-garu kepala begini kok dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian orang ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah itu. Yang punya karunia memberi ada duduk di atas mobil mewah, satu tandain orang ini sukses ini. Yang punya karunia menerima ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu orang dua baku lihat begini, ini satu yang perasaan itu waktu bu dapat karunia memberi, kenapa sekarang bu lebih kaya dari saya? Lantas dia bilang begini, kawan,
Karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan kasih lebih. Tuhan kasih lebih. Karena engkau mau kasih banyak orang, tuh ini engkau tidak adil, saya kasih lebih. Karena Tuhan tahu saya harus selalu memberi, Tuhan kasih. Tapi engkau kan karunia menerima, jadi mana-mana hanya begini. Saya tidak tahu kita ini lebih banyak karunia memberi atau menerima. Tidak usah omong, renungkan saja. Menjadi berkat itu hak. Karena kita berhak untuk itu. Tanya Tuhan, Tuhan, saya mau jadi berkat, mau ambil di mana? Mau ambil di orang pun kebun? Mau ambil di orang pun kandang? Tidak. Makanya jangan lupa Tuhan, supaya hak itu selalu ada. Amin. Kadang-kadang kita orang Kristen ini kacau balau. Dulu belum ada kios, belum ada sapi, rajin gereja. Berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan kasih dia berkat. Tuhan kasih sapi, Tuhan kasih ketemu dia dan petugas koperasi satu kau dapat modal kios. Di sini kenal petugas koperasi? Harian atau mingguan? Nanti saya suruh Ron tidak usah datang, Ron tahunan saja. Tuhan sudah kasih dia modal, sudah dapat sapi, sudah bisa buka kios. Hari Minggu tidak gereja lagi, tidak gereja. Kita bilang, toh, kenapa tidak pergi gereja? Tuhan suka kasihin barang dong, kita tidak urus lagi, Tuhan marah lagi. Di sini ada yang begitu. Itu yang paham apa dong? Supaya kita doakan dia. Ada kok majelis suami ada yang begitu. Ada, angkat tangan supaya kita doakan dia. Supaya dia jadi baik sedikit, kau jadi berkat. Lo diberkati, kau tidak. Amin kok. Anak-anak, hai, di sini tidak ada anak-anak. Yang par tadi itu tante-tante semua. Anak-anak, siapapun bapak mama yang pemalas gereja, angkat tangan. Nanti om kasih. Kamu mulai sembunyi kejahatan. Oke, baik. Jemaat, pembacaan tadi kasih tahu kita, saudara-saudara. Tuhan panggil Abraham. Kalau saudara dengar nama ini nama yang tadinya yang kita baca dia nama Abraham. Kemudian dia akan menjadi apa? Menjadi engkau akan menjadi, kalau kita baca sampai pasal 17 dia bilang engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan di sini ada yang nama Abraham. Ada. Dia di mana? Dia di pohon terbanting di mana? Saudara, pergantian nama dari Abraham menjadi Abraham itu bukan ganti-ganti sembarang sama kayak kita puanak dong. Masih di Lemadak dia pun nama Yakobus, orang panggil aku. Di sekolah di Kupang sana pulang datang dia ganti. Kamu jangan panggil saya aku, panggil saya Jeko. Tidak. Di sini nama Daniel, kau orang panggil Niel. Pulang dari Kupang minta kau panggil dia Danger. Tidak begitu. Di sini nama Maria orang biasa panggil Mia. Kita di kampung kok Maria orang panggil Mia. Ada Tante Mia di sini. Tante Mia. Mantap Tante Mia. Nanti pergi sekolah di Kupang. Tante Mia sampai sekolah lah di Kupang. Pergi kuliah di Kupang pulang datang tidak mau nama Mia lagi. Suruh panggil Manohara. Lama-lama dia bikin huru hara di kampung kok kita pusing.
Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Ada beberapa hal menjadi refleksi bagi kita. Satu, Tuhan panggil kita, Tuhan panggil Abraham. Untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Sama-sama, untuk apa? Tujuan. Kalau Tuhan panggil saya, Tuhan punya tujuan. Kalau Tuhan panggil Abraham, Tuhan punya tujuan. Kalau Tuhan panggil Bapak Mama dan semua, Tuhan punya apa? Jangan sampai Tuhan panggil kita untuk kita lebih banyak pakai kita punya tujuan daripada tujuan Tuhan. Karena itu nanti bukan Tuhan yang pakai kita, nanti kita pakai kembali Tuhan lagi. Itu yang salah. Nah, tujuan Tuhan apa? Tujuan Tuhan adalah menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Menyatakan apa? Tanda-tanda kerajaan. Ya, kerajaan Allah itu berkaitan dengan pemerintahan Allah yang penuh kasih. Kerajaan itu pemerintah. Pemerintahan yang penuh kasih, keberpihakan, pertolongan, keadilan, kebenaran, itu pemerintahan Allah. Sehingga di mana orang-orang Tuhan panggil, mestinya di situ kasih ada. Tidak boleh orang saling bertengkar, bakalai kakak adik. Di sini ada bakalai kakak adik, ipar-ipar, dan mama mantu, dan bapak mantu. Bapak mantu dari Oilas. Jadi saudara nikah dengan siapa sama pembantu orang Oilas? Mestinya orang-orang yang dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk tujuan Tuhan, pemerintahan Allah berlaku atas. Tidak boleh ada saling apa itu, tidak mengasihi. Saya mengatakan tidak mengasihi bukan berarti kita tidak boleh beda pendapat. Beda pendapat itu boleh. Amin toh? Betul kok tidak? Ini Tante Mia itu hari nikah umur berapa? Umur berapa Tante Mia? 65. Makanya omong Tante Mia omong betsundengan. 25 tahun Tante Mia tinggal dengan Bapak Mama, itu kan dompung kebiasaan beda toh? Dong punya kebiasaan sendiri, betul atau tidak? Tante Mia nikah dengan Om siapa? Om siapa? Melkianus. Om Eki atau Om? Iya. Nah, Om Eki juga tinggal dengan orang tua, dompung kebiasaan beda toh? Nah, 25 tahun di tempat yang berbeda nih, kemudian pacaran berapa lama mereka? 5 tahun dari SD. Pacaran 5 tahun, terus langsung yang 25 tahun kebiasaan di sebelah, 25 tahun kebiasaan di sebelah, langsung jadi seragam. Langsung jadi seragam. Pasti ada perbedaan tuh. Kasih itu bukan bikin seragam. Kasih itu pengelolaan. Supaya Tante Mia punya tidak baik yang biasa pamaki Om Eki, stop! Jangan pamaki. Atau siapa yang dia punya istri tukang pamaki bilang terus. Supaya Om Eki punya kebiasaan minum sop, Om Eki biasa minum sop. Baik. Kalau dia minum kasih stop! Ya kan? Berbeda, tapi kan supaya dikeluar. Jadi panggilan Tuhan pertama-tama untuk apa? Tujuan siapa? Tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Kalau Tuhan panggil kita, Tuhan pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah. Amin kok?
Saya dengar hari Selasa gereja ini mulai membangun lanjutan. Betul? Bangunlah dalam tujuan Tuhan. Murnikan hati untuk tujuan Tuhan. Untuk sebuah pelayanan, tidak semua selalu mulus. Pasti ada hambatan. Ada orang yang terbiasa sekali dengan hanya protes, tapi jalan saja. Namanya kita jalan dalam tujuan. Murnikan kita punya hati untuk memulai sesuatu. Amin. Namanya di dunia ini pasti ada masalah. Betul atau tidak? Yang tidak ada masalah itu hanya dua orang. Satu dia pun nama orang mati. Yang kedua dia pun nama orang gila. Mama dong ternyata kamu. Orang mati itu dia mau pakai kacamata kok tidak, tidak penting toh. Kan dia tidak lagi membaca di kerajaan surga. Makanya hidup itu kasih memang dia Alkitab, bukan sumati baru taruh Alkitab di peti. Yang dia hidup itu kasih Bapak baca daripada Bapak cakar-cakar KP terus. Lebih baik buat. Di sini ada yang cakar-cakar KP. Dia ujian tahun. Tuhan panggil kita. Itu ada tujuan Tuhan. Amin kok. Amin. Nah, kedua saudara-saudara, waktu Tuhan panggil kita untuk tujuan Tuhan itu kan menjadi berkat. Kalau kita sudah diberkat ke tanda-tanda kerjaan Allah tadi toh, itu berarti baru boleh Allah dimuliakan kalau kerajaannya dinyatakan toh. Lalu Pak Pendeta, kalau yang kedua ini menarik karena berkaitan dengan kalau Tuhan panggil kita, apakah Tuhan kasih kita pergi kosong-kosong? Tidak. Tuhan panggil kita, dia lengkapi kita dengan karunia-karunia. Dilengkapi dengan Alkitab membedakan karunia atas dua begitu. Satu dia punya nama karunia motivasi. Karunia apa? Motivasi. Karunia motivasi itu macam menyanyi, berkhotbah, mengajar, itu karunia apa? Motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia apa? Manifestasi. Ya, karunia apa? Manifestasi. Manifestasi itu misalnya bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Ah, itu dua karunia. Tidak ada satu lebih hebat dari yang lain. Semua ini dipakai untuk apa? Untuk pertumbuhan dan pembangunan jemaat. Nah, ini dua karunia, dua kelompok karunia Tuhan kasih kita untuk melengkapi orang-orang yang Tuhan panggil untuk pergi dan menyatakan tanda-tanda kerajaan. Persoalan kita ada dua, saudara. Persoalan yang pertama, banyak orang yang dipanggil Tuhan, dia tidak memahami karunia apa yang Tuhan taruh di dalam dia. Dia tidak memahami. Dia tidak paham. Persoalan yang kedua, dia pakai dia punya mau dan bukan Tuhan punya mau. Saya senang, ini hari ada 5 vokal group mengkali menyanyi kan? Oh, tidak apa-apa. Baik. Asal jangan 50. 5 di beberapa tempat, kalau kita ibadah hari Minggu, pendeta tanya, ada solo, duet, vokal group? Tidak. Di beberapa tempat kan tidak. Tapi kalau bilang ketua majelis Sinode Gemit dan gubernur Nusa Tenggara Timur akan beribadah bersama-sama dengan jemaat Getsemani Lemadang. Oh, itu solo Judia, duet Judia, trio Judia, vokal grup Judia, paduan suara. Kata itu karunia apa? Itu karunia makam puja. Dan itu tidak perlu ada itu. Ada orang yang penampilan untuk supaya orang kenal dia itu nomor 1 mah. Dia tidak aktif di pelayanan mah. Ke Karmana kuah. Dia lemah ke sini ada. Nah, dia laki-laki kok perempuan. Mulai bertunjuk-bertunjuk. Jadi rajin gereja dulu. Ada orang yang tidak gereja bertahun-tahun, tapi dia ikut di bagian marah-marah saja. Karunia marah-marah. Saudara-saudara, ini karunia, ini Tuhan panggil kita. Kan dia bilang, Yandi, lebih di menelap itu. Saudara tahu menelap itu? Lebih lebih tidak usah tahu. Tempat kenapa? Itu hanya saya dengan Pak Cornelis Chung yang tahu. Kami 2 tahun.
LAP itu. Dia tidak suruh saya pi kosong-kosong. Ini yang dia pun nama bekal. Dia memperlengkapi kita dengan sesuatu. Antok. Nanti ini tahun kan pemilihan majelis jemaat toh? Ada yang semua mengundurkan diri. Ya coba terus tunjuk saya. Yang mana mau saya lihat nih? Bagai, aku mau mundur gimana? Hah? Saya tanda-tanda yang ini. Mana Mia? Jadi saudara-saudara, hei, Tuhan panggil kita ini mau pemilihan majelis. Kalau Tuhan mau lewat jemaat kita dipilih, siap kita tuh hati baik-baik, betul melayani tuh. Kita melayani bukan karena kebaikan. Saudara tidak tahu ini lagu? Tidak tahu? Nah kenapa suruh saya solo? Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kebaikanmu. Tinggal kau dipanggil, kau dipakainya, langsung ref. Semua apa? Karena anugerahnya diberikannya pada kita. Dia pulang lanjutan sampai rumah baru kali dia. Pendeta susu sama. Jadi bukan karena kita supaya habis pemilihan jangan sampai ada yang bilang begini, sebenarnya saya tidak mau. Di sini ada yang biasa omong yang sebenarnya saya tidak ada. Oi, Tuhan tandau. Tuhan lengkapi kita dengan karunia. Toh, kalau mau jadi berkat dan semua orang kemudian memuliakan Tuhan Allah. Amin kok? Memulia. Biarlah semua yang bernapas apa? Memuji. Ya, memuji Tuhan. Oke, kedua, yang ketiga saudara-saudara, saya ajak kita untuk memahami bahwa Tuhan panggil kita bukan saja untuk tujuan Tuhan, bukan saja melengkapi kita dengan karunia-karunia, tetapi dia tahu bahwa perjalanan ini harus dilaksanakan dalam pelayanan. Maka dia rindu supaya orang-orang yang sudah dibekali itu, mereka punya jiwa, mereka punya batin itu mesti fokus. Mesti apa? Mesti apa? Fokus itu berkaitan dengan kan tujuan kita itu apa? Kita nih Tuhan panggil untuk apa? Dia lengkapi kita dengan karunia ini untuk apa? Nah, fokus di situ. Fokus. Abraham, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi engkau punya hati mesti kuat. Karena dalam perjalanan ada tantangan, ada belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Engkau mesti fokus. Nanti besok-besok jadi diaken, fokuslah jadi diaken. Besok-besok jadi penatua, fokuslah jadi penatua. Biasa gereja Tuhan jadi kacau, itu yang dia kasih dia pun kerja di diaken, dia urus orang penatua pun pekerjaan. Nah, itu yang biasa bikin kacau-kacau gereja. Masing-masing fokus dan dia punya. Amin kok. Nanti akan ada pembangunan gereja tuh. Ibu-ibu dong yang sudah dikasih kesempatan jadi seksi corko konsumsi. Oh, saya kira ibu dong di seksi cor. Seksi konsumsi. Urus saja bawang goreng, kuah asam, luat, dan sei. Tidak usah urus itu plafon di muka dan lain-lain. Tahu yang saya maksud? Supaya bagian yang dipercayakan kepada kita fokus di situ. Dan fokus itu harus dimulai dari dalam. Fokus harus dimulai dari dalam. Saudara tahu kalau kita tidak fokus, saya ini keliling banyak tempat kok, pelayanan, membangun. Kadang-kadang aneh. Panitia banyak-banyak, perhadapan doang banyak-banyak, separuh pakai menangis. Pas kerja sedikit orang datang, nanti makan. Jadi fokus di yang kita pun tanggung jawab. Amin kok.
Saya marah satu panitia. Gara-gara don suruh saya kau beli paku. Bukan pakai saya uang, pakai uang. Saya beli paku tuh, saya tanya, paku berapa? 7, 10, 15. Tanda lama lagi. Bapak paku. Berapa lagi? 7, 10, 15. So lama lagi. Bapak paku. Ini berapa? 7, 10, 15. Nah, yang 7, 10, 15 yang 2 kali saya beli itu kamu bikin bubur. Kenapa? Karena yang lain dia fokus itu, dia duduk, dia korek-korek sampai begini. Tidak lama dia pulang, dia bawa 2 kilo. Dia korek-korek begini, dia pulang. Nah ini yang kita 7, 10, 15, 7, 10, 15 tidak habis-habis ini. Jadi fokus di bagian mana tuh penting. Amin kok? Saya berkhotbah, saya bilang begini. Tujuan dan fokus itu saudara bisa membuat kita punya tindakan ini jelas. Contoh, misalnya pendeta Yandi itu dia pesta, dia mau bungkus daging. Itu dia taruh di dia pun pikiran perasaan ini, dia mau bungkus daging. Saudara bisa tahu dia punya gerakan. Karena dia taruh di sini, bungkus daging, bungkus daging, bungkus daging. Maka ketika jam makan, dia akan jalan, dia cek. Pas di bagian yang dia mau bungkus, dia akan bilang kepada pendeta Yandi, dia akan bilang pada tuan dan nyonya rumah, bilang, nah pendeta Yandi itu punya anak laki-laki yang ketiga, bungsu itu nama Jonathan. Nama siapa? Jonathan. Nanti dia datang, dia bilang, aduh Jonathan paling suka ini daging. Langsung mama pendeta perasa bilang, bungkus tuh. Jadi fokus itu penting. Dia membentuk kita pun perilaku. Amin kok? Amin kok tidak? Jadi saya kasih tahu begitu. Karena saya juga pernah bungkus daging. Makanya saya kasih contoh. Kita dipanggil apa ya? Untuk fokus toh. Tuhan panggil untuk tujuan Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak fokus. Bayangkan kalau kita tidak fokus. Dia bawa motor, dia masih terima telepon leda orang, foto lagi. Lama-lama kita mati kita tidak fokus. Betul kok tidak? Jadi fokus. Ada kerja apa itu fokus di situ. Orang yang paling gagal di dunia adalah orang yang kalau kita tanya bilang, Ama, suruh kerja apa? Apa yang saya tidak kerja? Apa? Kerja semua itu yang gagal semua. Betul kok tidak? Makanya FOKU FOKUS. Pakai bahasa timur bilang fokus. Tidak fokus. Amin ya. Keempat, Tuhan panggil kita untuk tujuan Tuhan, dilengkapi dengan karunia, mau kita fokus. Tapi yang keempat, kepada kita diberi kesadaran. Tuhan pakai banyak cara. Tuhan pakai cara. Tuhan panggil pendeta Yandi itu beda Tuhan panggil Ibu Mia, beda Tuhan panggil Om Eki, beda Tuhan panggil Ibu Enda, beda Tuhan panggil Koneki, beda Tuhan panggil tadi yang menari Siripinang itu, dia nama siapa dulu? Sonya. Sonya yang mana? Sonya pulang. Ini dia tidak fokus. Nah, Tuhan panggil kita tuh cara-cara beda-beda toh. Amin. Karena itu ada dua maksud. Satu, supaya kita masing-masing dalam perjumpaan yang beda-beda tuh, wih betul Tuhan ya, kita ketemu kita bilang Tuhan kita tuh terlalu hebat. Tapi supaya kita saling melengkapi toh. Amin. Kita datang dan tim. Pendeta Yandi tidak perlu main keyboard, karena memang dia juga tidak tahu. Orang lain saja yang bermain, orang lain yang sambung ini, orang lain yang foto, orang lain, masing-masing kita diberi beda-beda supaya kita saling
Bukan saling iri hati dan menghancurkan. Betul kok tidak? Kadang-kadang kita pun tidak baik ini yang orang lain pakai karunia yang Tuhan kasih, memberkati banyak orang. Dia bukan kembangkan karunia yang Tuhan kasih. Dia hanya hidup dengan omong orang punama sah. Betul kok tidak? Dilema ada sinju ada. Dong ada ikut ibadah. Nah dia pakai baju warna biru. Jadi saudara-saudara, Tuhan panggil kita tuh toh, cara beda-beda toh. Nah, supaya kamu saling melengkapi, supaya kamu betul-betul, karena fokus tadi kita saling melengkapi, ya nama Tuhan dipermuliakan toh. Nama Tuhan saya tidak perlu tahu semua barang. Saya dikaruniai berkhotbah, saya datang dengan tim, saya berkhotbah, yang pimpin pujian silakan orang lain. Dia jangan bikin diri inti. Di Lemada Cina ada yang biasa bikin diri inti. Dia pemain bola. Dia Messi. Jangan iri hati. Apalagi suanggi. Jangan suanggi orang. Tahu suanggi? Dia di sini. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau begitu. Tuhan mau begitu. So empat toh, dia panggil kita untuk tujuannya, lengkapi kita. Terus apa? Dia mau kita fokus. Dengan banyak cara dia panggil kita supaya kita saling melengkapi. Tapi untuk itu kemudian kita diminta untuk mengambil keputusan. Mengambil apa? Keputusan itu penting. Ini satu hari seorang manusia itu ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Berapa? 300 sampai 1500. Nah, itu punya konsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau langsung turun atau tarik tambah kain panas, itu keputusan. Betul atau tidak? Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Kita semua yang hadir ini bagian dari keputusan masa lalu. Betul atau tidak? Kenapa pendeta Yandi khotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk jadi pendeta. Makanya saya khotbah di sini. Kenapa Tante Mia punya suami nama Om Meki? Karena dua pernah ambil keputusan. Tidak mungkin Om Meki bilang, saya betul-betul tidak tahu. Saya hanya tidur-tidur begini, baik. Dia ada begini. Ada keputusan. Betul atau tidak? Keputusan itu dalam pelayanan Tuhan ada dua hal. Ada berapa? Pertama, keputusan pribadi. Keputusan apa? Personal, pribadi. Tapi yang kedua, keputusan komunal, keputusan bersama. Keputusan apa? Bersama. Itu tuh. Di ini Getsemani Lemada kini ada keputusan bersama. Nah itu sudah keputusan untuk kita memulai. Kan begitu. Jadi Tuhan mau kita ambil keputusan karena ada target. Untuk keputusan itu kan kita melewati proses kan? Melewati proses. Kadang-kadang ambil keputusan itu kita beda pendapat. Kita bisa berbanting kursi atau ke daerah. Oke daerah. Pasti sama. Jadi saudara-saudara, kita belajar untuk itu. Keputusan pribadi kita, tapi juga yang kedua keputusan secara bersama, secara komunal. Saudara, kisah ini kan sederhana. Tuhan panggil Abraham. Abraham, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau. Orang-orang nanti diberkati karena engkau. Siapa yang mengutuk engkau, Tuhan marah nanti.
Pergi sudah. Dia bawa siapa? Dia punya istri. Dia pun ponaan dia bawa. Bukan dia kasih tengah dia punya istri di situ, dia pergi cari lagi di pohon terbantin. Ya toh, itu keputusan. Dan itu keputusan iman. Karena Tuhan bicara dengan Abraham. Tapi mangkali. Atau pakai bahasa Indonesia bilang barangkali. Barangkali salah juga dengar. Tapi ini sebuah keputusan. Oh, mari kita mulai. Semua budak yang didapat di Haran dibawa semua. Mereka bersama-sama untuk sesuatu. Saudara, di situ ditulis ada Lot. Ada siapa? Di sini ada nama Lot. Anak sekarang tidak ada yang nama Lot lagi. Dan pun nama sudah ada yang Lesti. Saudara lihat dalam perjalanannya kan dong pisah toh Abraham de Lot. Karena gara-gara dong pun pengikut dong pun anak buah dong kerja aku doa sebagai kok. Keputusan itu penting. Amin. Nah sekarang di bagian terakhir, bagian ke-6, saya akan menyampaikan hal yang saya kira menjadi sesuatu yang sangat penting dalam panggilan untuk kita menjadi berkat, dan pada akhirnya semua yang bernafas itu memuji Tuhan. Keenam, Tuhan panggil kita, panggil Abraham, panggil saya, panggil kita semua ini sangat punya kaitan supaya kita punya kedewasaan spiritual. Punya apa? Kedewasaan spiritual, kedewasaan iman. Masa melayani Tuhan sekian lama tidak beriman kepada Tuhan? Bagaya bilang begini-begini sudah 4 periode Pak Pendeta, tapi tidak beriman, tidak meyakini apa yang dia katakan, tidak meyakini apa yang dia doakan. Kita mesti dewasa secara spiritual. Secara badan, secara jasmani tidak usah pikir, nanti dia dengan sendirinya menuju iya toh? Kalau kita makin tua, kau makin muda. Kalau sampai ada yang datang bilang ketambah muda, jangan percaya, karena kita menuju tua. Sudah nggak? Kedewasaan spiritual artinya begini. Tuhan panggil kita untuk tujuan Tuhan. Lengkapi kita. Hai, kamu banyak-banyak ini mana? Siapa yang panggil kamu? Kok kamu? Ini dengar sepotong-sepotong begini. Kamu tunggu. Kau sibuk apa yang? Catat dompunam. Saudara, Tuhan panggil kita untuk tujuannya. Sudah tujuannya dilengkapi dengan karunia. Fokus, ya toh, apalagi dengan cara yang banyak, ambil keputusan, dan yang paling terakhir, dia mau pengalaman dengan Tuhan ini membuat kita semakin dewasa secara spiritual. Betul atau tidak? Misalnya, ada yang nikah 10 tahun. Di sini ada yang nikah 10 tahun? Oh, semua baru 22 tahun. Ada yang nikah 10 tahun? Ada? 15? 20? 25? Waktu kenal pertama di tahun-tahun awal tuh kan kotong beda pikiran, beda semua tuh, dan itu laki-laki yang disebut suami dan itu perempuan yang kita sebut. Tapi karena kita sama-sama saling mengenal, satu saat waktu beda pandangan sedikit, lantas istri bilang, "Papa betul tahu Papa." Kalau tahu dari mana? Kita sudah 15 tahun ini. Berarti kita makin memahami sesuatu kan? Betul kok tidak? Teman di Facebook itu tidak kenal kita. Di sini ada Facebook. Dia pun nama. Masa kau melayani Tuhan, jalan bersama-sama dengan Tuhan dalam tujuan Tuhan, tapi tidak mengalami kedewasaan iman, kedewasaan spiritual? Untuk apa?
Untuk apa saudara bilang begini? Pak, gereja Lemada gitu Bapak, kalau itu hari bukan kami, mungkin tidak. Lah, kedewasaan spiritual. Betul kok tidak? Masa jalan-jalan nggak kecil-kecil terus? Kita tambah kecil kok tambah besar. Nah itu tuh. Spiritualitas. Saya akan bicara dua hal ini ya. Spiritualitas dan iman. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar. Gerakan dari dalam ke luar. Bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu namanya pencitraan. Namanya pencitraan. Misalnya, kalau dia rajin, maka tanpa ada orang suruh dia sudah kerja. Itu dari dalam ke luar. Kalau pencitraan, dia tunggu ke orang foto, bikin video, baru dia sengaja pilih kotoran, baru dia bilang, pas saya pilih lu foto itu pencitraan. Jelas kok? Nah, gerakan dari dalam keluar. Apa itu di dalam? Yang di dalam itu teologi. Apa? Teologi. Yang keluar itu etika. Apa? Etika. Nah, yang di dalam dan yang keluar, teologi dan etika ketemu, namanya spiritualitas. Namanya apa? Nah, kalau sudah melayani Tuhan lama-lama harus sudah terbentuk kedewasaan spiritual. Amin kok. Jangan bikin lagi anak-anak kecil yang Tuhan tersinggung lah. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung lah sedikit-sedikit. Dewasa. Saya berkhotbah tentang persahabatan. Saya bilang begini, persahabatan, saya tidak ngomong sampai tuntas, saya ngomong dua jenisnya saja. Persahabatan itu ke sekolah. Ke apa? Di sini ada sekolah. Nah, di mana? Oh, di situ. Sekolah itu, lihat anak-anak TK kalau bersahabat. Saya lihat anak PAUD kalau bersahabat. Apalagi orang baru datang di tahun ajaran baru. Lari sama-sama, bermain sama-sama, taguling sama-sama, kursi bola sama-sama, dong senang-senang. Terus kita tanya, kakak, yo, itu kakak pun teman? Iya. Dia pun nama siapa? Tahu? Ada sama-sama tapi tidak kenal. Itu persahabatan kalau kecil itu. Betul atau tidak? Rame sama-sama tapi tidak kenal. Wah, gereja tidak boleh begitu. Amin kok. Kedua, SD. Di sini ada yang SD. Tante Mia. Nah, SD, persahabatan SD, dong saling mengenal. Dong bisa singgah ambil kawan kopi sekolah, pi beli kue Solo. Di sini ada kue Solo, bisa bungkus. Dong pi beli kue Solo, pi beli hopis, tahu hopis? Masih ada hopis, bungkus juga. Dong pi kios sama-sama, pi mana sama-sama. Tapi jangan coba-coba bikin tas salah dia. Barani bikin tas salah dia langsung kas kembali ke penggula-gula. Itu persahabatan tingkat SD. Bakawan-bakawan dia kasih apa dia ingat bapak sih terus pikir. Nah, di sini ada yang begitu. Dia tanta-tanta atau om-om. Tanta. Nah, dia duduk di sini kok di dia majelis kok jemaat. Dewasa spiritual. Amin kok. Kedua iman. Apa? Sama-sama. Apa? Ikut. Iman ialah. Omong ah. Ulang satu. Iman ialah. Dasar. Dari segala sesuatu. Yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa lihat saya? Dengar. Dasar itu apa? Fandere, fondasi. Tahu fondasi? Yang mana? Ini. Fanderen kuat, fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Fondasi dari yang kita harapkan. Harapkan itu cita-cita. Apa? Idealisme masa depan. Visi. Saudara mau jadi apapun silakan.
mau bangun harapan, mau jadi orang terkaya di Indonesia, silakan, itu visi. Saudara mau jadi gubernur NTT 2080, silakan, itu saudara punya cita-cita. Saudara mau jadi perempuan tercantik saya mau saja, silakan. Tapi saudara bangun itu di atas fondasi apa? Itu yang penting. Karena orang yang tidak beriman pun dia kepingin kaya, dia kepingin sukses, dia kepingin cantik. Ya toh? Kita bangun dia di atas fondasi apa? Kedua, bukti. Apa? Bukti dari yang tidak kita lihat. Saya pakai penjelasan ini. Agape tahu kan, saya biasa menjelaskan ini. Tapi bukti dari yang kita lihat. Arsitek, tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Oh, ini Pak yang duduk di muka ini, itu arsitek. Pak Niki, saya mau minta tolong dia. Arsitek itu, waktu dong mau bangun satu bangunan, sudah kelihatan. Sudah kok belum? Belum toh? Dong gambarkan di sini. Kamar berapa? Ada garasi kok tidak? Lantai berapa? Pintu di mana? Jendela di mana? Dong gambar di sini. Kelihatan? Dia punya sini tahu? Dari yang tidak kelihatan, dia gambarkan di atas satu kertas. Itu kertas nama apa? Oh, kertas toh. Dia gambar itu kertas. Dari yang tidak kelihatan digambarkan mulai jelas terlihat di satu kertas. Betul? Atau kalau kita tidak mau pakai arsitek, nah kita orang tua dulu, dong mau bangun rumah, dong mau bangun gereja, dong taruh di dapur otak, datang, dong pakai kayu kodong garis langsung di tanah. Betul? Terus dari yang sudah kelihatan di gambar, dong mulai kerja sudah. Amin. Waktu dong kerja bangunan gereja suada, gedung megah suada, orang senang, dong datang foto-foto di muka situ. Ada yang pernah foto di muka situ? Yang foto, dia tahu kekuatan dari ini bangunan. Titik-titik terkuat dari bangunan dia tahu. Tahu atau tidak? Orang bisa mengagumi sesuatu yang megah, tapi tidak tahu titik-titik terkuat. Siapa yang paling tahu? Hanya dua orang. Satu, yang gambar. Kedua, tukang yang mengerjakan. Kita, semua orang boleh lihat kita puluhan. Kita boleh omong manis-manis, mau apa saja. Tapi titik-titik terkuat dalam hidup Tuhan Allah yang tahu. Dia arsitek kita pun kayak gitu. Dia tahu kita. Jangan bergaya. Dia tahu. Amin kok. Karena itu orang yang dipanggil harus pada yang paling tinggi adalah dia memiliki kedewasaan spiritualitas, kedewasaan. Amin. Orang kalau punya kedewasaan iman, dia kerja sesuatu, dia melakukan sesuatu, orang bilang puji Tuhan, biarlah segala yang bernapas memuji. Contoh, itu hari Bapak teman satu, dia mau beli tiket kapal laut untuk dia saudara mau pergi Ambon. Dia bilang, selamat pagi, bisa beli kok. Pegawai dia bilang, belum Pak, jam 8. Oh dia bilang, pas jam 8 dia bilang, bisa kok. Dia bilang, sedikit lain. Jam 8.15 dia bilang, kok ini sudah jam 8 sampai bisa? Namanya sudah. Menurut saudara dia nanti memuliakan Tuhan. Kalau kita kerja dengan baik, dia pilih itu tiket, tunggu saya kasih dia kipas. Dia beli cepat-cepat, dia pulang keluarga, dia pu istri on time. Papa, dia pun cepat lagi. Dia bilang begini, oi puji Tuhan, orang di sana layani baik-baik, jadi waktu cepat. Amin. Potong kerja baik-baik, itu orang bilang puji Tuhan. Amin. Nah, itu. Jadi kedewasaan spiritual membuat kita kemudian melayani dengan hati.
Dan orang bilang apa? Puji Tuhan. Semua yang bernapas memuji. Nah, Tuhan memberkati kita.